Alam semesta ini penuh kejutan. Saat kita merasa sudah memahami lingkungan kosmik kita, data baru datang dan mengubah segalanya. Baru-baru ini, perhatian kita kembali tertuju pada planet-planet raksasa gas, khususnya pada sebuah bulan yang mengelilingi Jupiter. Ini bukan sembarang bulan. Ini adalah Ganymede, bulan terbesar di seluruh tata surya kita. Penemuan baru dari NASA telah menggemparkan komunitas ilmiah. Temuan-temuan ini mengisyaratkan lingkungan yang dinamis dan kompleks tersembunyi di bawah lapisan es. Beberapa kisah paling menarik tidak tertulis di permukaan, tetapi jauh di dalamnya. Ganymede adalah raksasa di antara bulan-bulan, bahkan melebihi ukuran planet Merkurius. Jika ia mengelilingi matahari sendiri, kita pasti akan menyebutnya planet. Ia terkunci dalam tarian gravitasi dengan Jupiter. Tarikan gravitasi menguleni dan melenturkan bulan, menghasilkan panas internal, mendorong proses geologis. Ini mengubahnya menjadi dunia aktif yang menuntut pemeriksaan lebih dekat. Pembicaraan terbaru berasal dari pemeriksaan ulang data, menggabungkan pengamatan dari berbagai misi selama puluhan tahun. Ini menunjukkan adanya samudera luas berisi air asin cair di bawah kerak es Ganymede, mungkin lebih banyak dari gabungan semua samudera di bumi. Mengapa ini penting? Di mana ada air cair, ada potensi kehidupan. Untuk benar-benar menghargai Ganymede, Anda harus terlebih dahulu memahami skalanya yang luar biasa. Ini adalah bulan yang luar biasa. Dengan diameter lebih dari 5.268 km, 3.273 mil. Ia dengan nyaman mengklaim gelar bulan terbesar, bahkan mengalahkan Merkurius. Masanya menariknya menjadi bentuk bulat. Lebih penting, ukurannya berarti ia mampu menghasilkan dan mempertahankan lebih banyak panas. Dari pembentukan dan peluruhan radioaktif, menjaga samudera bawah permukaan agar tidak membeku padat. Melihat Ganymede mengungkapkan dunia dengan kontras mencolok, gelap dan terang. Daerah gelap adalah daerah kuno, penuh kawah tak terhitung jumlahnya. Kerak asli bulan. Daerah yang lebih muda, lebih terang, disilangkan oleh jaringan alur dan punggung bukit yang rumit, memberikan penampilan unik. Hampir seperti buatan. Disebut medan beralur, kisah pergolakan dan pembaruan geologis yang besar. Teori, gaya tektonik yang didorong panas internal dan tekanan pasang surut dari Jupiter menarik, meregang, dan memecah kerak es. Saat kerak terbelah, es lebih bersih dan air berlumpur muncul, membeku jadi punggung bukit dan lembah luas. Proses ini menutupi medan yang lebih tua dan gelap. Kepadatan kawah memetakan garis waktu. Daerah gelap bagaikan manuskrip kuno. Penelitian berdebu. Akatan terlemubul dunia macam senu. Jika seperti anda sulit, dan pemenang pesin cair di bawah es. Rahasia Ganymede yang paling menarik tidak terletak di permukaan tapi jauh di bawahnya. Gagasan samudera bawah permukaan bukan hal baru, tetapi buktinya kini menjadi sangat kuat. Para ilmuwan menduga gaya pasang surut dari Jupiter menjaga lapisan air tetap cair. Bayangkan meremas bola stres, ia akan menghangat. Lenturan yang terus-menerus menghasilkan gesekan dan panas di dalamnya. Kehangatan ini terperangkap di bawah kerak es tebal, menciptakan kondisi untuk samudera air cair yang luas dan tersembunyi. Bukti kunci datang dari Hubble. Mereka tidak melihat airnya, tetapi aurora Ganymede. Medan magnet Jupiter menyapu Ganymede. Saat Jupiter berputar, medan terlihat bergoyang dari perspektif Ganymede. Aurora bergerak jauh lebih sedikit dari yang diharapkan, seolah ada hambatan. Samudera air asin konduktif menginduksi medan sekunder yang menstabilkan aurora. Model cocok untuk samudera global setebal sekitar 100 km. Tersembunyi di bawah es sekitar 150 km. Ia dapat menampung lebih dari 6 kali air samudera bumi, dan bisa 10 kali lebih dalam. Ganymede memiliki fitur lain yang benar-benar unik. Ia menghasilkan band magnetnya sendiri. Ini masalah besar. Seperti bumi, dinamo inti logam cair dapat menciptakan magnetosfer pelindung. Penemuan ini adalah kejutan besar Galileo. Menunjukkan inti logam yang berkonveksi, mirip planet. Magnetosfer pribadinya tertanam dalam magnetosfer Jupiter, seperti gelembung di dalam gelembung. Partikel bermuatan tersalurkan ke kutub Ganymede, menabrak atmosfer tipis. Oksigen dari es membuat aurora. Konduktivitas listrik samudera menciptakan hambatan magnetik, meredam goyangan aurora. Aurora bertindak sebagai sensor jarak jauh. Medan magnet menjadi alat menyilik interior. Es memutus radiasi. Magnetosfer menambah perlindungan, baik bagi kemungkinan habitat. Panas internal menjaga samudera tetap cair dan mungkin mendorong ventilasi hidrotermal, oasis energi kimia seperti di bumi.
Medan magnet Ganymede bukan sekadar keingintahuan. Ia menunjuk pada interior yang aktif dan energik. Batuan, air asin, dan sumber energi, resep yang bisa mendukung biokimia. Selama berabad-abad kita memandang bintang dan bertanya, apakah kita sendirian? Ganymede menantang fokus lama kita dan memperluas daftar tempat yang mungkin layak huni. Pemahaman kita tentang Ganymede dibangun sedikit demi sedikit, berkat serangkaian penjelajah robot. Perjalanan dimulai dengan penerbangan Pioneer. Voyager pada tahun 70-an memberi pandangan sekilas yang menggoda. Revolusi datang dengan Galileo, mengorbit Jupiter dari sinus 1995 hingga 2003, melakukan beberapa penerbangan dekat dan memetakan permukaannya, menemukan medan magnet dan petunjuk awal samudera bawah permukaan. Baru-baru ini, Juno menambah data tentang lingkungan magnetik Ganymede. Dari jauh, Hubble memantau auroranya. Badan Antariksa Eropa meluncurkan misi khusus, JUICE. Sedang dalam perjalanan, ditakdirkan bertemu sistem Jupiter pada awal 2030-an. Setelah penerbangan dekat Eropa dan Callisto, JUICE akan melakukan yang belum pernah, mengorbit bulan selain bumi. Instrumennya akan memetakan permukaan dengan detail luar biasa, mengukur ketebalan es dengan radar, dan mengkarakterisasi medan magnet untuk menegaskan sifat samudera. Ia juga akan mempelajari atmosfer tipis dan interaksinya dengan magnetosfer Jupiter. Tujuan, mengkarakterisasi bulan-bulan es sebagai objek planet dan habitat potensial. Untuk Ganymede, JUICE akan mengganti inferensi dengan pengukuran langsung, pengubah permainan bagi ilmu planet. Rahasia apa lagi yang menunggu untuk diungkapkan oleh dunia air raksasa ini?